Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu Sio Kuda di bulan Desember 2020 di akhir tahun ini. Nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu? Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu. Energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 8055 1041. Nanti ada Monica, keponakan saya, yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita ambil kartu yang pertama untuk kamu. Di sini ada kartu cincin. Kartu cincin. Sebenarnya ini bagus ya. Komitmen ya. Ada hal yang serius gitu ya. Bisa jadi kalau menanyakan tentang pekerjaan akan ada kontrak baru. Kalau bisnis bisa juga kamu join sama orang, kerjasama gitu ya. Dan ini benar-benar positif ya kalau untuk pekerjaan. Tapi kalau untuk urusan asmara, mungkin kamu belum bisa melepaskan diri kamu dari lingkaran ini ya. Sepertinya ada keadaan yang membuat kamu gak nyaman ya. Ini yang dirasakan intuisi saya. Oke? Kamu merasa terjebak di sini. Susah untuk melepaskan diri dari lingkaran ini. Oke? Coba kita ambil kartu berikutnya. Oke, di sini ada kartu jangkar. Jangkar, kartu kekuatan, kestabilan. Tapi yang saya rasakan di sini ada bebannya. Saya merasakan ada beban berat. Ya. Di dalam hidup kamu. Bisa jadi kamu Sio Kuda yang menjadi tulang punggung keluarga, bisa juga ya. Saya merasakan energi itu. Ya. Dan bisa juga kalau kamu yang berumah tangga, kamu merasa tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Kamu merasa terjebak dengan pernikahan kamu ini. Oke? Kalau seharusnya orang happy, bahagia, tapi kamu seperti orang yang merasa stuck ya. Merasa tidak ada hal yang membuat kamu bersemangat gitu dalam perkawinan ini. Ada rasa stuck, ada rasa terbebani. Ya, ada rasa dan ada keinginan kamu untuk melepaskan diri. Coba kita lihat kartu berikutnya. Ada kartu rubah ya. Kartu rubah ini negatif. Kartu rubah orang yang suka manipulasi ya. Orang yang bisa dibilang ya bermuka dua ya. Bisa mengatakan sesuatu dengan manis tapi sebenarnya di hati dia nggak setulus itu. Ya, mungkin kamu merasa terjebak dengan orang ini gitu ya. Maju kena, mundur kena. Udah terlanjur berkomitmen, misalnya terlanjur menikah, terlanjur pacaran, terlanjur tunangan gitu ya. Oke. Kartu rubah, orang yang mulutnya manis tapi belum tentu apa yang dia ucapkan itu benar. Kalau untuk bisnis ya, untuk pekerjaan, dua kartu ini bagus ya. Tapi kamu harus hati-hati dengan rubah ini. Orang yang pintar, orang yang lihai ya. Tapi kalau kelihayan orang itu digunakan untuk hal yang gak baik, jatuhnya ke licik, menipu, manipulasi, memanfaatin orang lain. Nah ini jelek loh karakter seperti ini. Kamu harus hati-hati kalau ini mewakili orang lain. Tapi kalau kartu rubah ini mewakili diri kamu, waduh, kamu jangan meneruskan trik-trik kamu yang bisa membuat kamu nanti
mendapatkan masalah. Kerja ya jujur-jujur aja, bisnis ya di jalan yang benar aja gitu ya. Jangan manipulasi, jangan menipu. Oke? Jangan tergiur dengan iming-iming sesuatu. Ya. Coba kita lihat kartu berikutnya. Ya. Di sini ada bucket bunga. Ya. Kalau seandainya menanyakan perasaan seseorang, saya melihat di sini memang ada perasaannya. Ya. Di sini ada berbunga-bunga gitu ya, bucket bunga gitu ya. Sepertinya serba menyenangkan awalnya gitu ya, tapi terkadang manis ini belum tentu seterusnya ya. Hati-hati dengan orang yang punya karakter rubah. Oke, dia suka manfaatin orang dan dia suka manipulasi, termasuk dalam cinta. Oke, lihat aja ini, menggerogoti. Saya yakin ya, bagi kamu yang berumah tangga ya, si kuda ya, ini kalau energi kalian ketarik ya, rumah tangga kalian ya, ini lihat kartu cincin bermirror dengan kartu tikus, bermasalah, menggerogoti. Kamu gak bahagia dalam rumah tangga kamu, ataupun kalau kamu tunangan, kalau kamu pacaran, sepertinya ada yang mengganjal, ada hal yang tidak menyenangkan, ada hal yang membuat kamu tertekan ya. Bisa jadi pasangan kamu terlalu mengatur ya, jadi kamu tidak punya ruang sendiri, kamu tidak punya ruang gerak yang leluasa gitu ya, serba diatur, serba ibaratnya mau diturutin keinginannya. Bisa seperti itu. Ini energi bisa terbolak-balik ya. Bisa kamu yang energinya seperti itu, bisa jadi pasangan kamu seperti itu ya. Jadi cocokkan dengan situasi saja. Dan kalau membuat perjanjian dalam bisnis, kamu harus hati-hati, kamu harus jeli gitu ya, membaca setiap tulisan. Jangan sampai ada yang lengah, ujungnya apa masalah ya. Tikus ini identik dengan orang yang suka mencuri juga ini. Kan tikus suka mencuri ya, menggerogoti. Jadi hati-hati, jangan sampai ditipu orang ya. Kamu mempercayai orang, tahu-taunya orang itu manipulasi. Rubah dan tikus cocok banget, dua-duanya negatif. Jadi orang-orang di sekeliling kamu, entah itu di lingkungan kerja atau di lingkungan bisnis, itu banyak yang bermuka dua, banyak yang manipulasi, banyak yang mencari kesalahan ya. Jadi hati-hati, kamu jangan terjebak ya. Mereka licik, mereka bisa meyakinkan orang dengan kata-kata mereka, tapi itu seperti jebakan ya. Jangan lengah. Bisnis ya bisnis, ada perjanjian tertulis di atas kertas. Begitu juga dengan kamu bekerja, misalnya join sama teman, sorry kucing saya, Una nggak boleh gitu nak. Sorry, dia lewat ya, dia pingin masuk video ya. Una tuh, lihat tuh Una. Jangan nak, jangan sayang ya. Oke, turun nak. Jadi untuk pekerjaan tetap harus waspada, karena tidak semua orang yang ada di lingkungan kamu itu punya niat yang baik gitu kan, istilahnya seperti itu. Jangan sampai kejebak, jangan sampai ketipu. Tikus dan rubah ini kartu negatif yang harus kamu waspadai ya. Intinya saya merasakan ini energi orang yang di sekitar kamu ya. Dan untuk hubungan ya, kalau pernikahan saya melihat ini ada perasaan yang gak bahagia ya, menggerogoti. Mungkin kalian bertengkar dalam rumah tangga atau kalian pacaran, ini toksik ya kalau saya lihat di sini ya. Energinya memang kuat ya, karena ada kartu jangkar ya, gitu, kuat ya energinya gitu. Dan jangkar juga bisa mewakili keadaan yang stuck ya, hubungan yang stuck bisa juga gitu ya. Jadi perlu untuk memperbaiki diri masing-masing ya kalau mau melanjutkan hubungan ini. Karena ketika ada karakter yang keras, terus ada karakter yang menggerogoti, yang nggak mau kalah ya pusing juga gitu, bertolak belakang ya. Sekuat apapun komitmen, kalau udah nggak ada rasa saling toleransi ya sama pasangan, ya nggak akan menyenangkan lagi sebuah hubungan, malah akan menjadi hubungan yang
negatif ya, seperti itu. Dan hati-hati di lingkungan kerja ya, jangan sampai salah paham dengan orang gitu ya. Intinya jangan sampai kamu difitnah orang juga ya, karena mungkin ada orang yang nggak suka, iri hati di sini ya, tikus ya. Dan rubah, orang yang nampak baik tapi sebenarnya hatinya enggak gitu ya, gitu. Dia hanya menunggu, kayak menunggu gimana kamu ceroboh, gimana kamu ibaratnya jatuh gitu. Dia hanya menunggu seperti itu ya, walaupun dia nampak baik sama kamu, ini hatinya jahat ya. Rubah ya. Oke, saya rasa nggak semua orang bisa cocok ini ya. Ini bukan personal reading, ini general ya. Oke, adik-adik ya yang mau konsultasi silahkan gitu ya. Saya harus bilang ya, berulang-ulang ya, bahwa konsultasi sama saya sekarang biayanya sudah naik ya, jadi 2 juta. Kalau kemarin-kemarin 1,5 ya. Jadi 1,5 itu terakhir dipakai hanya sebatas akhir bulan November ini aja. Setelah Desember awal nggak bisa lagi ya adik-adik ya. Mohon dimaklumin gitu. Dan saya mau mengucapkan selamat tahun baru ya, Happy New Year. Semoga berkah datang ke kita semua, diberi kemudahan, diberi kesehatan, diberi kesuksesan. Oke? Selalu positif ya, buang energi negatif. Ya. Mulailah berbuat baik sekecil apapun supaya karma baik kita bertambah ya. Dan jauhilah perbuatan yang bisa menimbulkan karma buruk sekecil apapun ya. Semakin dewasa, semakin bertambah usia kita juga, kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Hidup ini ujian, hidup ini punya peranan ya. Jadi siapapun yang kita temui itu punya peranan dalam hidup kita. Ada yang datang menyenangkan, ada yang bikin sedih, ada yang membawa masalah, ada yang membawa kebahagiaan. Itulah kehidupan ya, berputar. Oke? Jadilah orang yang rendah hati ya, bukan rendah diri. Jadilah diri sendiri, nggak perlu menjadi orang lain hanya untuk menyenangkan orang lain gitu ya. Percaya dengan diri sendiri. Ingat, ini hanya tebaran, ini hanya ramalan. Jangan pernah memutuskan keputusan yang penting dalam hidupmu hanya karena habis mendengar ramalan saya atau video YouTube yang lainnya. Buatlah ini sebagai wejangan untuk pertimbangan. Ada hal baik kamu ambil, ada hal yang gak cocok, jangan dimasukin ke hati. Oke? Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.